Ya, kembali di Talk to News. Saya langsung ke Pak Abdullah Mansuri saja. Arti geleng-geleng Anda, kenapa begitu cepat Anda menggelengkan kepala ketika saya bilang 80.000? Karena memang kami cukup pesimis ya untuk harga bisa 80.000. Kita bisa lihatlah di pasaran sekarang sudah ditembus di angka 120.000 per kilo. Kalau kita kembalikan pada persoalan daging sapi yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun ini, ada kelangkaan dan lain sebagainya, itu salah satu faktornya adalah masih kuatnya pedagang pasar itu dicengkram oleh pihak-pihak di atasnya. Mafia maksud Anda? Contoh saya nggak sebut mafia ya, tapi ada jaring rantai yang memang itu kelihatan sebenarnya. Contoh dari feedlotter menuju ke RPH, RPH ke pedagang pasar. Ini contoh yang paling simpel. Pada saat itu di Jakarta daging sapi semuanya mogok. Saya datangi pedagang, saya tanya, kenapa kok kalian mau mogok? Saya nggak dapat dari RPH, karena RPH minta untuk kuota impor harus dinaikkan dulu baru kita bisa potong sapi. RPH kami datangi, kenapa kok nggak potong sapi? Ya karena feedlotter nggak mau keluarkan sapi. Ini contoh saja. Artinya jejaring ini masih cukup kuat di pasar gitu. Kalau pemerintah, kami tetap apresiasi pemerintah melibatkan Bulog, melibatkan berdikari untuk mengimpor sapi gitu ya. Kami tetap apresiasi. Tetapi kalau mau realistis, saya sangat pesimis kalau 80.000. Oke, Pak Rahmat, apa sih sebenarnya menjadi hitung-hitungan pemerintah sehingga keluar begitu angka 80.000? Kalau dari asosiasi mengatakan tidak mungkin, tapi pemerintah sendiri begitu yakin loh, mengatakan di bawah 80.000 bahkan. Kalau itu harus tanyakan pemerintah sendiri ya. Kalau dari hitung-hitungan Anda, kalau kira-kira? hitungan kami sih sebenarnya tidak mudah membuat seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus juga fair. Berapa sebenarnya biaya produksinya? Sekarang ini sampai di tempat peternak itu menjual sekitar 35 sampai 40.000 per kilogram bobot hidup. Jadi bukan soal di RPH-nya, jadi dari peternaknya sendiri sudah mahal. Kalau kita mengatakan dari Australia sendiri sudah mahal. Kenapa dari Australia mahal? Karena nilai tukar kita yang turun terus. Jadi kalau nilai tukar kita $1 Australia atau $1 Amerika sama dengan 7.000, nah itu barangkali harga daging sapi langsung 60.000. Oke, kalau memang tetap begitu ya nantinya, saya tidak mungkin bahasa saya adalah dipaksakan begitu di angka 80.000. Apa yang terjadi di pasar nantinya? Ya memang nanti akan kesulitan bagi peternak untuk menjualnya, karena dari sisi peternak pun akan kesulitan menjual daging di bawah biaya produksinya begitu. Jadi kan peternak harus juga diberi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Artinya gitu. Merugi begitu ya? Kalau jadi peternak harus diberi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang memadai begitu. Jadi sekarang harus dihitung cost of production mereka berapa begitu. Jadi sampai RPH berapa, kemudian sampai di pedagang berapa, kemudian pengecer berapa. Jadi kalau memang pemerintah menghendaki harga tertentu, entah berapa ditetapkan, pemerintah juga harus membuat struktur harga yang sendiri begitu ya. Kalau perlu pemerintah sendiri, entah itu subsidi atau apapun namanya, kalau memang pemerintah mau, ya itu bisa gitu ya. Tetapi apakah perlu begitu pertanyaan saya gitu ya. Kita coba ke Komisi 4. Apakah perlu sebenarnya pemerintah memberikan subsidi sehingga harga daging benar bisa Rp80.000 begitu per kilogramnya? Atau bahkan di bawah 80.000? Enggak, yang pertama adalah ya tentu kita sangat apresiasi sekali Presiden punya kepedulian yang besar agar masyarakat di menyambut Ramadan itu tidak menghadapi harga yang sangat tinggi. Nah, khusus sapi yang menjadi masalah, siapa yang ngasih informasi kepada Presiden bahwa sapi bisa 80.000? Oke, itu nanti kita telisik lebih lanjut. Siapa sebenarnya memberikan bisikan kepada Presiden bahwa harga daging sapi bisa 80.000? Karena tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Modal aja, modal peternak nih, petani kita, sampai dia BP itu sekitar Rp40.000 per kilo hidup. Karena kan dia ada biaya angkut, ada biaya obat, pakan aja setiap hari dia mesti mengeluarkan 35.000 per ekor. Belum distribusi, belum pajak. Itu modalnya 40.000 per kilo hidup. Nah, satu sapi itu misalkan 100 kilo, jadi dagingnya nggak 100 kilo Mbak, hanya 35%. Jadi dari 100 kilo, dagingnya itu hanya 35 kilo. Nah, sehingga kalau modal 40.000
per kilo hidup itu sama dengan dikali 3 aja, harga per kilo daging 120.000 per kilo. Ya. Itu modal loh. Tetapi kan kita masih jual kulitnya, Ya. masih jual jeroannya, masih lain-lainnya. Itu normalnya itu di pemerintah bisa menstabilkan 100 sampai 110.000 saja, itu sudah prestasi buat pemerintah sebenarnya. Oke. Artinya kalau dengan harga saat ini itu sebenarnya masuk dalam harga normal 110, 120 Ya, ribu 110 begitu itu ya. harga normal, harga baik. Harga baik begitu ya untuk saat ini. Jadi Prestasi. bukan yang terlalu melonjak. Nah, Mungkin karena ada pernyataan presiden yang mengatakan 80.000, jadi semua berharap bahwa daging bisa sampai angka 80.000 begitu Nah, ya. kalau misalkan dipaksakan 80.000, itu artinya apa? Peternak itu kan diminta menjual harganya 27.000 per kilo Per hidup. kilonya. Karena kalau 3 aja, modal 40.000, jualnya 27.000, berarti 13.000. Sama saja peternak kecil itu mensubsidi orang kaya di Indonesia untuk makan daging. Karena asumsi kita adalah yang makan daging adalah kelompok menengah ke atas. Atau kalau kebijakan ini dianggap permanen, dampaknya adalah kita membangkrutkan 5,3 juta peternak. Oke, kalau dengan subsidi tadi, subsidi Oh, dari pemerintah setuju. sehingga harga jadi 80.000 masih Setuju, mungkin. dengan cara yang paling mungkin adalah pemerintah memberikan subsidi beli dari peternak 40 ribuan, Ya. tetapi dijual 80.000 itu oke. Tetapi ada subsidi yang lain ketimbang sapi karena pengkonsumsi sapi adalah menengah ke atas kan. Mendingan Iya. ya beras aja, beras murah atau Oke, apa gitu. silakan. Sebenarnya tadi sempat ditayangkan apa kapal ternak ya. Iya. Ini sebenarnya kami sudah minta kepada Bapak Presiden. Tapi bagaimanapun juga tetap kami apresiasi. Pak Presiden punya iktikat untuk mendorong agar harga sapi ini bisa terjangkau masyarakat. Kapal ternak itu sebenarnya kami harapkan ini menjadi bagian dari niat pemerintah untuk memudahkan distribusi. Tetapi persoalannya, implementasinya, peternak nggak mau naik kapal ternak karena harganya lebih tinggi daripada distribusi mandiri gitu. Kami berharap sebenarnya dari awal distribusi itu ditanggung pemerintah lah. Kalau di Australia kapal itu sepertinya disiapkan pemerintah di beberapa titik. Saya berharap kapal-kapal ternak ini juga disiapkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada niatan untuk budidaya dalam negeri, memperkuat budidaya dalam negeri, memperbesar budidaya dalam negeri. Oke. Negara kita ini subur, negara kita ini luas, masa tidak bisa kita swasembada sapi. Mungkin itu sih. Tapi untuk 80.000 kami tetap pesimis. Tetap pesimis. Oke, terakhir Pak, sebelum saya tutup program ini, operasi pasar murah masih menjadi salah satu carakah untuk bisa menjaga kestabilan harga atau untuk membuat masyarakat menjadi terjangkau untuk membeli bahan kebutuhan pokok? Ya, saya kira operasi pasar salah satu terobosan untuk memutus rantai pasok, di mana kadang-kadang rantai pasok itu tidak bisa lancar. Gitu. Jadi operasi pasar itu harus sampai kepada konsumen akhir. Oke. Dan operasi pasar harus menjangkau pada masyarakat di mana bahan-bahan kebutuhan pokok yang menjadi benar-benar kebutuhan pokoknya. Oke. Jadi masih tetap diperlukan. Masih tetap dan diperlukan. harus. Dan itu yang terjadi setiap tahunnya ketika bulan Saya Ramadan. kira tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Tidak Itu masih apa-apa. menjadi salah satu Iya, solusi iya, juga bagi pemerintah. Iya. Oke, baik. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir. Semoga di bulan Ramadan nanti kita tidak melihat lagi angka-angka yang cukup tinggi begitu ya dari harga-harga kebutuhan pokok. Kita tunggu aksi nanti dari Komisi 4 seperti apa menjaga mitra-mitranya begitu ya. Mungkin bisa diusulkan tadi bahwa pemerintah bisa mengumumkan harga-harga yang normal gitu ya untuk harga kebutuhan Ya, pokok. menteri-menteri kita sih sudah banting tulang kerja keras. Cuma memang nggak bisa kayak pemadam kebakaran. Iya, Dia harus iya. punya perencanaan yang Ya, saya kira harus disiapkan sekarang untuk Lebaran yang akan datang. Oke. Yang terakhir Mbak Sri, Ya. ayo kembali belanja ke pasar tradisional. Ayo kembali ke belanja ke pasar tradisional. Besok hari Sabtu, hari Minggu sebagai persiapan untuk bulan Ramadan, kita coba belanja di pasar tradisional Dan beli begitu dari ya. petani Indonesia. Beli dan dari petani peternak Indonesia. Dalam negeri. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan selamat menjalankan ibadah puasa nantinya kalau kita bisa menjalankan ibadah puasa di hari Senin. Dan pemirsa, saya Rizka Indah harus mengakhiri Talk to News pada malam hari ini. Selamat berbelanja, selamat berakhir pekan untuk Anda dan kembali belanja di pasar tradisional. Selamat malam. Terima kasih ya Pak.